Di tengah kota Jakarta yang riuh, terletak sebuah perusahaan teknologi bernama Bintang Digital, dulu dikenal sebagai pelopor aplikasi keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola uang. Kini, namanya mulai memudar, dihempas oleh arus perubahan yang tak lagi dimaknai oleh para pemimpinnya. Kolam yang mengering. 4 tahun lalu, Bintang Digital masih menjadi bintang. Aplikasi mereka, Dompeti, menguasai pasar dompet digital di 27 kota. CEO-nya, Arman Hartono, berjalan dengan kepala tegak, percaya bahwa dominasi mereka tak tergoyahkan. Namun di balik angka-angka menjanjakan, ada sinyal-sinyal kecil yang terabaikan. Mereka mulai kehilangan pasar di luar Jawa. Pelanggan muda mulai mempertanyakan fitur yang tidak update, tidak ada pembayaran contactless, tidak ada integrasi dengan e-wallet global. Pesaing baru, seperti Coinpay dan Ajapay, muncul dengan antarmuka cerdas dan kolaborasi bisnis yang inovatif. Kita masih menang. Coba fokus pada optimasi keuntungan, ujar Arman saat rapat bulanan, menghentikan saran dari Tonya, Rina Anwar, untuk merevisi blueprint produk. Rina mengusulkan pengembangan fitur smart budgeting dan integrasi dengan bank luar negeri, tetapi Arman menolak. Duit masih mengalir. Mengapa harus repot? Biarkan tim fokus pada perawatan sistem lama. Kolam Bintang Digital mulai mengering. Kebangkrutan yang disepelekan. Tahun ini, angka-angka berubah. Penurunan pelanggan sebesar 30% dalam 6 bulan, pendapatan turun 40%. Tapi Arman tetap yakin, bisnis kita kokoh. Cuma butuh waktu, katanya, lalu mencopot Rina dari jabatannya. Sementara itu, saingan mereka meroket. Coinpay meluncurkan fitur AI yang memprediksi pengeluaran pengguna, sedangkan Ajapay menggait investasi dari Silicon Valley untuk memperluas layanan ke ASEAN. Pelanggan existing Dompeti mulai meninggalkan aplikasi, mengeluhkan kinerja lambat dan fitur yang jauh tertinggal. Kepunahan bukanlah hal yang instan. Itu adalah akumulasi dari keputusan untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya. Kelahiran kembali. Ketika Bintang Digital hampir bangkrut, seorang investor asing, Lian Wei, membeli 70% saham perusahaan. Lian, seorang mantan pendiri startup raksasa di Singapura, menemukan Bintang Digital bukanlah tempat yang mati, melainkan yang tertidur. Kita butuh kebangkitan, kata Lian saat pertemuan pertama dengan tim. Dia memanggil Rina, yang saat ini bekerja sebagai konsultan independen, dan menjadikannya sebagai kepala inovasi. Rina memulai dengan apa yang selama ini diabaikan Bintang Digital, identifikasi sumber inovasi. Mengupas sumber inovasi. Lian dan Rina menyadari, produk unggulan tidak muncul begitu saja dari ruang bawah tanah. Mereka butuh analisis mendalam, ekosistem pendukung, dan kesadaran akan tren. Berikut strategi mereka. Mendengar pelanggan. Tim riset mempelajari ulasan pelanggan lama dan baru di media sosial, forum, dan call center. Mereka menemukan 3 keluhan utama: Dompeti terlalu kompleks, kurang integrasi dengan layanan lokal, dan tidak responsif terhadap kebutuhan usaha kecil. Pemetaan tren global dan lokal. Rina menggandeng universitas dan lembaga riset untuk memprediksi tren teknologi. Mereka melihat blockchain dan AI-driven finance sebagai peluang, tetapi memutuskan fokus pada solusi terdepan untuk pasar lokal. Kolaborasi luar batas. Investasi diambil untuk bekerja sama dengan programmer muda di Yogyakarta, yang mengembangkan alat budgeting berbasis gamification, dan startup fintech di Bandung, ahli dalam keamanan transaksi. Kolaborasi ini tidak hanya memberi akses ke inovasi, tetapi juga membangun ekosistem yang dinamis. Inovasi dari dalam. Bintang Digital mengadakan hackathon internal dengan hadiah besar. Salah satu tim memperkenalkan konsep Dompetigo, aplikasi sederhana dengan fitur QR Instant Payment,
integration dengan usaha mikro, dan AI-based chatbot yang mampu memberikan rekomendasi keuangan. Produk unggulan yang lahir. Setelah 18 bulan kerja keras, Dompeti Go diluncurkan. 3 bulan pertama, aplikasi ini menarik 500.000 pengguna. Di tahun kedua, pendapatan perusahaan melonjak 300%. Yang lebih mengesankan, pelanggan lama mulai kembali, dan Dompeti menjadi mitra resmi bagi ribuan UMKM di luar Jawa. Arman Hartono, yang kemudian pensiun, pernah berkata, "Saya tak tahu, tapi mereka melakukannya dengan cara yang benar." Pelajaran dari kolam. Kisah bintang digital bukanlah cerita tentang keberhasilan semata, melainkan pengingat, mengabaikan kemunduran bukan strategi. Itu bukan hanya tentang membuat produk baru, tetapi belajar memahami sumber inovasinya. Apakah dari pelanggan, tren, kolaborasi, atau pemikiran di dalam perusahaan, setiap ide berpotensi menjadi benih kelahiran kembali. Sebuah perusahaan, seperti ikan emas di kolam, bisa hidup seumur hidup jika kolamnya terus dialiri air baru. Dan air itu tercipta dari inovasi yang tak pernah berhenti.